Saya kerja di sini mulai tahun 98. Lulusan sarjana listrik tahun 97 di Fakultas Kelistrikan Universitas Islam Malang di Malang. Jadi awal pertama kerja di Sambu sebagai teknisi tahun 98. Habis itu tahun 2000 diangkat jadi wakil kepala bagian. Habis itu di tahun 2002 jadi kepala bagian. Di tahun 2003 ya, jadi manajer ya. Jadi karirnya terus sampai sekarang tetap sebagai manajer di Departemen Elektrikal, di Departemen Kelistrikan ya. Jadi tugas utamanya menjaga agar instalasi listrik di industri ini tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen. Itu kalau masalah teknis emang nggak bisa dipungkiri Pak, karena kan kerjanya juga di bidang kelistrikan. Nah, kalau Ya, masalah kelistrikan itu Pak, pernah tidak kalau misal kayak tiba-tiba ada downtime mati listrik, udah kayak harus menyala sekarang gitu Pak. Tapi kalau dari prosedur harusnya masih proses lama, jadi kayak narik pekerja yang masih istirahat tiba-tiba harus jadi kerja gitu. Pernah tidak Pak, apa ada hambatan kayak harusnya saya ikut prosedur tetap berlangkah, jangan sampai buru-buru gitu Pak? di dalam SOP kita itu namanya troubleshooting. Di dalam SOP kita bukan satu orang. Jadi ibaratnya kita di sini pekerja di elektrikal ini ada 21 orang ya. Jadi siapapun personel listrik yang dekat dengan masalah itu bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi ya. Jadi ibaratnya kecuali kalau kita tunggal satu orang, ibaratnya anak buah kita, ibaratnya tanggung jawab dia, ibaratnya dia aja harus dia. Kalau di sini tidak, kita ada spare karyawan, ada kan. Jadi ibaratnya saya sendiri pun kalau safety talk ya ibaratnya atau briefing pertama kita kerja, kalau kondisi orang itu kelelahan atau apa, saya izinkan dia istirahat, masuk tapi istirahat, jangan pegang ibaratnya yang sangat berbahaya lah, apalagi masuk ke panel ya. Jadi kita punya kebijakan kayak gitu loh. Kalaupun ibaratnya tiap hari disuruh tugas dari manajemen ibaratnya cepat-cepat, ya bisa, tapi kan penghargaan untuk mereka hitungannya lembur, hitungannya lembur. Ya Pak. Biasanya kalau tenaga masih muda ya kayak kalian itu kerja itu capek, tapi kalau ada hasilnya, kalau ibaratnya nanti bulanannya dia ternyata bertambah capek itu hilang. Paham ya maksudnya? Ya Kalau paham kita Pak, Pak. hasil kerja kita ternyata kita itu digaji ibaratnya lebih dari bulanan kita, capeknya dia itu hilang. Jadi bekerja itu meskipun capek, kalau itu jadi tanggung jawab kita, tetap kita kerjakan. Tapi ujung-ujungnya nanti gaji tiap bulannya dia bertambah. Jadi kalau kita kerja ikut orang ya kita kerja di perusahaan, hilangkan kata itu memang kayak tentara lah kita ibaratnya. Kita udah capek mau balik kerja mau makan ternyata terjadi trouble, makan itu bisa mundur akhirnya kita. Nah itu memang fisiknya orang-orang hampir semua pekerja itu kayak gitu. Kadang kita mau sahur mau buka, waktu berbuka ternyata ada masalah. Ya kita bukanya belakangan. Bisa Itu tiap resiko. masa itu ya Pak? Hah? Bisa setiap masa terjadi itu Pak? Ya namanya troubleshooting sih itu sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau terjadi ya kayak gitu loh. Tapi tidak continue. Maksudnya tidak tiap hari kan terjadi. Itu kan namanya trouble itu kan kejadian yang tidak kita harapkan. Bisa setahun sekali malah, atau bisa sebulan malah 3 kali. Itu kan nggak bisa diprediksi itu ibaratnya. Iya. Troubleshooting bisa kita prediksi. Tapi kalau terjadi yaitu abaikan dulu. Kita merasa tanggung jawab di sini tempat kita cari makan. Harus punya. Tapi kalau kita punya semangat gitu, sakit itu enggak ada. Sama dengan apa ya, siapa yang punya hobi mancing atau apa ya, ibaratnya. Kita lelah apapun, fisik kita lelah, ada yang ngajak mancing, kita berangkat. Nah, itu yang punya hobi biasanya paham lah kayak gitu.
Atau kita lelah dimanapun ya kita berjalan lah, ada anjing gonggong kita lari. Iya, Pak Pak. maksudnya sesuatu itu akan timbul energi sendiri kalau kita itu benar-benar kepepet. Ya, camkan itu. Memang kalau kita benar-benar kepepet, entah tenaga dari mana kita sendiri pun nggak tahu. Saya takut sama anjing. Sudah pengen istirahat, anjing gonggong saya lari. Dari mana tenaga itu? Itu yang kalian nggak bisa dipecahkan lah itu. Secara logika itu tahu-tahu muncul di diri kita sendiri. Sama kejadian troubleshooting kita udah lelah mau tidur, ternyata macet. Ada motor yang macet, atau ada conveyor yang macet, atau mesin ini macet. Datang gitu. Tetap kita merasa sehat. Oke. Kalau masih muda, camkan jiwa kayak gitu. Jangan sampai kita kendor. Aduh capek, aku tambah capek lagi nanti. Jangan. Apalagi kita kerja di perusahaan. Gitu ya. Kecuali kalau kalian usaha sendiri, atau ibaratnya bukan usaha terserah kalian. "Ah, aku mau nyantai aja lah dulu." Itu masalahnya inputnya sama outputnya kalian yang menentukan. Ibaratnya mau dapat berapa, mau lalu berapa, itu kalian sendiri yang menentukan. Tapi kalau kita ikut di perusahaan, rasa tanggung jawab itu melebihi segalanya. Ya, rasa tanggung jawab itu kayak ibaratnya kita sudah pasang kita lelah, sudah capek, tahu-tahu ada trouble, tetap kita berangkat. Tanya imam, bapaknya itu sering kadang jam 3 pagi, jam 2 pagi, kalau dipanggil bos tetap tetap berangkat. Kita lelah itu. Nah, gitu. Tapi hilang lelahnya gara-gara yang manggil bos. Kalau bos yang manggil ibaratnya kita merasa dihargai. Berarti dia itu masih butuh kita. Ya, Ya, betul, Pak. tuh kayak gitulah. Intinya kayak gitu tanam kalian sendiri lah Pak. Ya, kalau di non teknisnya lah ibaratnya. Itu akan timbul sendiri, tenaga itu akan timbul sendiri. Tapi tetap harus kita kerjakan agar tetap berjalan sesuai yang digendaki. Jangan sampai terjadi macet. Oke. Baik, Pak. Oke. Terus ini saya ada pertanyaan lain, Pak. Kan kalau di pekerjaan itu kondisi lapangan emang nggak menentu, Pak. Kayak mesin kah atau yang lain-lain. Cuman Hmm. kan kadang juga ada kayak instruksi yang tiba-tiba muncul, Pak. Kayak misal kita lagi kerja ini tiba-tiba langsung dari pusat atau dari mana gitu, Pak. Langsung eh, kayak ada instruksi yang lain atau tidak sesuai gitu, Pak, dengan yang dijalankan itu gimana Pak dalam menanggapinya? Dalam menghadapinya sebagai pimpinan kita itu harus punya skala prioritas. Itu yang pimpinan pegang. Ya, skala prioritas nggak bisa Bapak jelaskan. Skala prioritas itu analisa dari jiwa pimpinan sendiri. Jadi kalau pimpinan itu ibaratnya dia itu bisa, ternyata lebih penting ini daripada ini. Mana yang lebih penting, skala prioritas mana yang lebih penting, itu yang kita dahulukan. Kalaupun yang kita kerjakan ternyata masih lebih penting daripada ada instruksi baru, tetap kita kerjakan yang sekarang kita kerjakan. Tapi pada waktu kita kerjakan ada instruksi baru, ternyata prioritasnya lebih urgent, lebih penting yang instruksi baru, kita ngarah ke instruksi yang baru. Bisa dipahami. Bisa Sebagai Pak? pimpinan, pegangannya skala prioritas. Kalau menentukan skala prioritas, itu lapangan yang bisa menentukan. Ibaratnya tidak bisa kita omongan ini, yang ini Pak prioritas, yang ini. Kejadian di lapangan itu yang bisa kita tentukan apakah ini prioritas pertama atau prioritas kedua. Itu pegangan pimpinan dari pimpinan sendiri ya Pak. Dan tiap-tiap departemen tiap anu lain-lain. Kalau saya sih skala prioritasnya supaya ibaratnya kalau ini ngefeknya ke sempat stok total atau apa itu prioritas. Tapi kalau cuma per part-part per bagian-bagian itu kita kerjakan ya kita bisa tinggalkan. Tapi kalau ternyata bagian ini lebih penting daripada ibaratnya yang prioritas, ya tetap mana yang prioritas lah yang kita kerjakan. Kalau ada instruksi baru, kalau ada 3 instruksi tetap kita berarti harus kita punya 1, 2, 3. Kalau ada 4 berarti kita 1, 2, 3, 4. Paham maksudnya? Jadi Ya urutan yang paham. nomor 1 ini yang tetap kita kerjakan dulu. Apapun itu kondisinya. Ya, kita ngerjakan anggaplah maintenance panen. Ternyata di sana timbul kebakaran panel. Ya logikanya kan kita ngarah ke kebakaran panel dulu. Kalau untuk maintenance panel kan kita tinggalkan. Meskipun pada waktu itu kita melakukan maintenance panel, ya perawatan panel. Tapi terjadi kebakaran panel yang di sebelah di area lain. Ya kita lagi bisa tinggalkan maintenance. Kayak gitu contoh simpelnya kayak gitu. Paham ya maksudnya?
Ya paham Pak. Bukan Eh, di itu ngitung resiko juga ya Pak, berarti. ya itu berdasarkan skala resiko juga. Resikonya lebih besar yang mana gitu, Ibarat. Efeknya lebih besar yang mana. Kalau efeknya terlalu besar ya mana yang besar itu yang kita kerjakan dulu. Ya, Baik Pak. paham ya maksudnya. Bukan Ya, menolak, tapi kita harus menentukan, kita harus punya prioritas. Prioritasnya yang paling urgent itu yang mana dulu. Itu yang kita kerjakan. Ya, bukan, wah aku masih kerjakan ini, nggak bisa, kamu nyuruh orang lain, aku masih kerjakan. Ya, ada ya. Ya, Ya, kalau tanya sama saya loh ya, kalau tanya sama teknisi, nggak tahu lagi jawabannya dia. Kalau saya tanya sama saya, ada yang ngebrand saya lebih penting yang sana, saya suruh teknisi saya ke sana. Harus mau. Itu ibaratnya. Masalahnya tanggung jawab dia juga. Paham ya maksudnya ya? ya, paham Pak. Oke, bisa apalagi. diterima. Yang pertama yang paling menentukan itu adalah nasib. Ya. Dengar omongan Bapak ya? Nasib. Hmm. Nasib seseorang itu Bapak tidak bisa ngomongkan. Ya. Itu sudah jalannya dari kawan Bapak dulu ya. Dari SD dia kawan Bapak, kumlot. SMP dia pun kumlot. Paham maksudnya kumlot ya? Yang terbaik lah Ya, pokoknya. Pak. Ya, ya, paham Pak. Di Unibro pun, di Universitas Brawijaya pun dia kumlot. Tapi dia di kehidupan sehari-harinya kayaknya ibaratnya mohon bukan gagal. Jadi tukang keripik. Jadi bikin keripik ubi digoreng ini lah Pak. Nah, Hmm. ibaratnya apa ya Pak Muhammad. Jadi kalian itu intinya nasib itu paling menentukan. Ya ibaratnya. Jadi gimana solusinya ibaratnya. Kalau sudah nasib itu urusan yang atas ya, urusan Allah lah ibaratnya ya. Kadang kita bodoh tahu-tahu kita jadi pengusaha, kadang kita pinter minta ampun tahu-tahu jadi malah pegawainya dari pengusaha itu. Intinya itu kalau Bapak ngomongkan ya pandai-pandai bersyukur ya. Ya, ya. Bersyukur, berdoa, ya ibaratnya. Bapak tidak bisa ngomongkan apa masalahnya. Nasib itu ada di kalian sendiri, ada di kalian masing-masing. Yang paling utama itu sebenarnya itu apa ya? Berusaha dan berdoa. Ya, kalaupun kita sudah berusaha, terus kita berdoa, ternyata jalan yang lain, jalan menyesal. Itu mungkin sudah ibaratnya sudah takdirkan. Takdirnya kayak gitu ya. Bapak ngomongkan ini untuk dewasa lah ya. Jadi besok-besok kalian tidak usah kecewa, kecewa atau ibaratnya apa. Tetap semangat, berusaha dan berdoa. Ya, kalaupun jalannya lain, nasib kalian ada yang sukses, ada yang tidak, itu yang atas yang menentukan. Jangan lelah, jangan mudah lelah kalau masih muda ya. Pesan Bapak, jangan mudah lelah kalau masih muda. Jangan mudah kecewa kalau masih muda. Ya, tetap berusaha. Bapak bukan hanya di sini dulu. Dulu pernah kerja di Bali, di Nusa Dua, di Panjang Jiwo, di Surabaya, pernah juga di STRN, di Pandaan, pernah juga. Itu Bapak masih bujangan dulu, ibaratnya. Terus akhirnya ke sini tahun 98. Dulu merantau ke sini, tidak punya saudara, berani nekat aja masih muda. Tuh ya. Akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang dapat orang sini, anak sudah sarjana,